Presiden berkemah di lokasi IKN bersama Ibu Negara, sementara gubernur yang juga berkemah di lokasi adalah Gubernur Kaltim. Tampak di lokasi tenda Presiden berada di tengah hutan dengan pohon besar. Presiden terlihat berbincang dengan sejumlah menteri dan kepala otorita IKN di dekat tenda tempat menginap. Presiden menyebut kehadirannya di titik 0 km IKN demi mewujudkan cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan dimulai, yakni pembangunan ibu kota negara. Senin sore, Saudara, Presiden meninjau lokasi persemaian bibit pohon di Kelurahan Mentawir. Tempat ini memiliki hutan mangrove yang berhasil dijaga masyarakat setempat. Saudara, setelah kunjungan Presiden dan Gubernur se-Indonesia di IKN, pembangunan IKN segera dimulai. Tapi pembangunan ini mendapatkan sorotan di tengah adanya gugatan warga soal Undang-Undang IKN di Mahkamah Konstitusi. Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan dua narasumber dari Aliansi Borneo Bersatu, ada Rahmat Nasution Hamka dan juga Victor Santoso Tandiasa, kuasa hukum penggugat Undang-Undang IKN. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Victor dulu. Pembangunan IKN ini kan sekarang kita lihat terus berlanjut. Juga Presiden sudah bertemu gubernur di IKN, bahkan berkemah di sana. Kepala otoritas sudah dilantik, padahal gugatan Undang-Undang IKN ini masih bergulir. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, itu kan makanya yang sebenarnya menjadi pertanyaan kita ya, karena kalau melihat dari putusan MK nomor 79 tahun 2019 tentang KPK, itu MK sudah membatasi uji formil hanya 60 hari. Jadi 60 hari itu harus putus. Nah, sehingga inilah yang kenapa kemudian teman-teman pemohon, karena melihat bahwa Indonesia adalah negara hukum, lalu kemudian pembentukannya sudah diatur dalam Undang-Undang 2011 dan 15 2019, maka kemudian kita perlu dulu melihat apakah pembentukan itu sudah selesai atau tidak. Gitu kan. Nah, dalam faktanya banyak asas-asas yang kemudian dilanggar yang sudah kita tuangkan dalam permohonan. Nah, ini yang sebenarnya kami harapkan seharusnya pemerintah mau menunggu dulu, karena uji formil ini sudah berbeda dengan konsep MK yang lalu. Kalau sekarang uji formil ini sudah diutamakan, jadi kalau uji formil masuk maka uji material ditunda dulu. Tujuannya 60 hari putus, sehingga nanti di situ sudah tidak ada ganjalan lagi secara konstitusional apakah pembentukan itu sudah sah atau tidak. Oke. Nah, makanya ini yang kita harapkan. Jadi kalau Mas Victor melihatnya harusnya seperti apa? Tidak berlanjut Ya, atau seperti apa? Singkat dulu. Seharusnya ditunggu dulu sampai MK memutus. Oke. Secara pembentukannya apakah sudah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Oke, saya tanyakan ini ke Pak Rahmat. Harusnya menunggu dulu putusan dari MK. Bagaimana Pak Rahmat? Jadi begini ya, terima kasih Mbak Rizka, Mas Victor. Jadi begini, pertama ya kita menghormati apa yang menjadi pendapat, argumentasi dari Mas Victor dan juga merupakan kuasa hukum dari para penolak IKN, Undang-Undang IKN. Tapi yang pertama ingin kami tegaskan satu hal, kami ingin tahu dulu ini, apakah yang digugat itu adalah proses formil pembuatan undang-undang atau menolak substansi materi undang-undang IKN itu berpindahnya ibu kota negara. Saya minta ketegasan itu dulu. Oke, silakan jawab Mas Victor. Iya, jadi yang namanya uji formil itu adalah menguji proses pembentukan undang-undangnya. Artinya dalam pembentukan undang-undang itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, termasuk salah satunya adalah partisipasi publik. Nah, partisipasi publik itu adalah... Saya sudah dapat tuh, saya dapat poinnya. Maksud saya berarti substansi perpindahan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan itu ditolak tidak oleh para penggugat gitu loh? Apa hanya prosesnya saja? Ini tegas dulu. Kalau untuk saat ini kuasa dari saya sebagai kuasa diberikan kuasa itu untuk menguji pembentukannya. Jadi kalau begitu begini. Oke, jadi tunggu sebentar biar jelas dulu. Jadi kalau misalnya dari sisi sebentar Pak Rahmat. Jadi dari sisi pembentukan undang-undangnya begitu ya, secara formil dianggap secara formil. Oke. Jadi mungkin kalau hanya begitu Mbak Priska, saya pikir hal ini pemerintah silakan saja berlanjut untuk melaksanakan daripada kalau masalah syarat-syarat formil, hal-hal seperti itu kan kalau memang ada sesuatu yang mungkin dianggap janggal nantinya, misalnya ya, yang terburuk misalnya, yang terburuk oleh MK ini ada proses yang akan ini, ya kan bisa diperbaiki, direvisi, tidak merusak substansinya gitu loh. Oke, saya tanyakan dulu ke Mas Victor. Menurut kami jangan menunggu lagi. Oke, jadi kalau kata Pak Rahmat jalan aja terus begitu ya Pak Rahmat. Ya saya tanyakan ke Mas Victor. Kalau dari Pak Rahmat katanya kalau substansinya nanti tidak bermasalah, yang penting tadi pembentukan formilnya harusnya bisa jalan dulu saja ini.
Enggak, jadi gini, jadi formil itu kalau kemudian dari MK menyatakan bahwa undang-undang itu cacat formil, maka itu dengan seluruhnya akan batal undang-undangnya. Nah ini jadi persoalan. Karena Tapi contoh begini, seperti yang maksud saya dilakukan begini. kerja. Begini, Tunggu, Mbak tunggu, Rizka. Pak Rahmat, sebentar dulu, sebentar. Saya lagi tanya dulu ke Pak Victor. Silakan Mas Victor. Ya, jadi contoh saya ambil contoh kemarin seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Itu ketika sudah semua dilaksanakan dengan terburu-buru, ternyata tiba-tiba MK mengatakan inkonstitusional dan harus ditunda seluruh pelaksanaan ditunda, maka akan kemudian menjadi timbul bom waktu. Nah ini yang kita tidak harapkan seperti itu, artinya kita perlu clear dulu apakah pembentukan sudah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Kalau sudah sesuai, silahkan, terlepas nanti ada yang kemudian menguji secara material, baik itu dalam konsep otoritanya dan lain-lain, tidak adanya DPRD dalam itu nanti dalam uji material. Nah, sehingga yang perlu kita pastikan, kita firmkan dulu bahwa apakah secara proses formil ini sudah sesuai atau tidak. Karena kalau tidak nanti undang-undangnya bisa batal seluruhnya. Jadi inkonstitusional bersyarat kalau waktu itu Undang-Undang Cipta Kerja begitu takutnya mengulang seperti itu ya kasusnya kalau dari Mas Victor. Karena kebetulan juga saya kan sebagai koordinator kuasa hukum Cipta Kerja, Mbak. Jadi saya belajar dari pengalaman itu, kita meminta agar tunggulah 60 hari ini gitu kan. Oke. Nah, kalau dari Pak Rahmat gimana? Melihat hal seperti ini begini, saya pikir kalau hanya masalah formalitas ya, bukan berarti kita mengabaikan begitu. Karena ini kan kita harus terus berjalan. Oke lah, karena begini, proses ini kan harus terus berjalan dan kemudian nanti kalau toh memang ada keputusan MK yang berkata lain, ya saya pikir kita akan nantinya menyesuaikan. Tetapi intinya bahwa undang-undang ini kan setelah diteken oleh Presiden, itu kan berlaku begitu. Jadi kita ikutin saja itu dulu. Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah dan nanti sambil kita mengikuti proses yang dilakukan oleh Mas Victor dan kawan-kawan ini, ya kalau memang nanti ada putusan MK kita pelajari. Jadi jangan berandai-andai dulu. Kami bisa saja berandai-andai bahwa keputusan nantinya gugatan Mas Victor ini ditolak kan gitu. Jadi nanti malah merugikan waktu kita gitu. Jadi kalau kata Pak Rahmat, jalan dulu saja dua-duanya sambil menunggu proses juga berjalan di Mahkamah Konstitusi. Mas Victor melihat ini bisakah diakomodasi? Ya, kalau kami tetap berpandangan bahwa 60 hari itu kan waktu yang tidak lama ya dibanding dengan persiapan perpindahan dari 2022, 2009 sampai 2029, lalu kemudian 2029 sampai 2000 pemilu selanjutnya per periode 5 periode. Itu sebenarnya kan tidak menurut saya tidak terlalu lama untuk menunggu putusan MK terhadap uji formil. Hanya 60 hari. Uji formil itu sudah diatur dalam putusan MK nomor 17 tahun 2019. Gitu, Mbak. Oke, jadi harusnya menunggu 60 hari itu bisa ditunda sementara begitu. Tidak akan mengganggu kah proses keseluruhan kalau kita lihat kan pemerintah nampaknya mengebut ini, Mas Victor? Ya itu, makanya saya juga jadi melihat kok sudah ada proses uji formil malah dipercepat gitu kan. Yang sebenarnya tidak ada jadwal percepatan malah begitu tahu ada uji formil malah dipercepat. Nah ini kita juga agak bingung, padahal seharusnya itu ditunda. Makanya nanti kami dalam persidangan itu kita akan minta MK juga untuk membuat putusan provisi, putusan sela untuk menunda dulu agar tidak terjadi perkara seperti dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau dari Pak Rahmat, apakah ini bisa mengganggu kalau misalnya ditunda dulu sambil menunggu tadi waktunya 60 hari saja kalau menurut versinya Mas Victor? Ya, yang jelas ini kan pemerintah sudah punya tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan juga ini kan tidak simsalabim juga langsung ini. Dan ini kan tahapan-tahapan proses perencanaan, proses administrasi dalam rangka pembentukan badan otoritas segala macam. Nah ini kan hal-hal yang memang harus kita dan kemudian ini kan perintah undang-undang juga di situ. 2 bulan setelah diteken oleh Presiden harus segera ditunjuk kepala otorita dan wakil kepala, kemudian dibentuklah kemudian struktur-struktur badan segala macamnya. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya belum masuk kepada substansi secara luas gitu loh. Ya kalau memang nanti ada keputusan MK yang sifatnya mungkin nanti seperti yang disampaikan tadi, ini karena hanya masalah formalitas, ya ini kan ada revisi. Revisi itu mungkin di legislatif dan pemerintah ya bisa akan mengambil kebijakannya begitu loh. Kalau ini kan persepsi argumentasi dari Mas Victor dan kawan-kawan. Tapi kalau kita lihat bahwa ini kan sudah berproses sedemikian rupa begitu loh. Uji publik segala macam itu kan sudah dilakukan juga. Walaupun mungkin tidak mungkinlah 100% masyarakat Indonesia mau kita ajak bicara kan begitu.
Lalu kemudian tidak mungkin juga semua pakar-pakar kita ajak bicara, kan begitu enggak juga 100% para pakar begitu kan. Ya kita juga kan mengambil pakar-pakar yang kita dan juga dari semua. Jadi tidak semungkin bisa memuaskan semua pakar yang jadi, ada gitu. Kalau tadi bicara ya soal salah satu problemnya adalah partisipasi publik, menurut Pak Rahmat sudah ada kok uji publiknya, Mas Victor? Iya, kalau soal partisipasi publik ini kan kita melihat dari putusan MK ya 91/2020 itu adalah partisipasi yang bermakna. Artinya yang diutamakan adalah masyarakat yang terdampak. Nah, yang terdampak ini kan bukan hanya di Jakarta, juga kan banyak masyarakat yang terdampak ketika nanti dipindahkan ibu kota ke Kalimantan. Nah, terhadap partisipasi publik ini banyak pihak-pihak di Jakarta yang tidak dilibatkan. Mbak Priska. Gitu. Nah, dalam konteks ini yang kemudian kita ingin meminta MK untuk memeriksa tentang hal tersebut. Kalau yang dipermasalahkan uji publik, Mbak Priska, saya ingin tegaskan. Minta izin, Mbak Priska. Ya, silakan Pak Rahmat. Ya, jadi begini, kalau hanya masalah uji publik, ini semua kan sudah melalui tahapan-tahapan. Dan kami, masyarakat suku bangsa Dayak, masyarakat warga Pulau Banua Kalimantan ini, ya juga sudah dilibatkan sedemikian rupa, diajak bicara. Dan kemudian juga nih, kita juga, siapa sih yang menolak? Yang dari masyarakat sekitar itu siapa sih yang menolak gitu loh. Kalau memang itu juga, ya kita perlu tahu juga gitu loh kan. Ini kita perlu juga luruskan juga, jangan sampai hanya atas nama begitu. Oke, silakan Mas Victor, dijawab tadi pertanyaannya. Iya, kalau soal partisipasi publik itu kan termasuk di Jakarta juga terdampak ya. Artinya bagaimana nanti kemudian Jakarta mau menjadi apa dan bagaimana itu kan harus juga jelas. Gitu kan, artinya jangan kemudian meninggalkan juga pemerintah tanggung jawab yang ada di Jakarta dengan alasan mau tenggelam atau banyak segala macam. Nah, apakah itu kemudian tanggung jawabnya tidak diselesaikan? Nah, ini yang perlu kemudian dimintai pertanggungjawaban terhadap para pembentuk undang-undang. Karena hanya 42 hari loh. Bayangkan dari mulai awal masuk ke prolegnas sampai selesai hanya 42 hari. Bahkan banyak ahli-ahli yang dimintai pendapat. Saya pikir jadi dianggapnya 42 hari itu waktunya terlalu cepat begitu Mas Victor, banyak yang ingin terakomodasi. Jadi begini Mbak Priska, jangan dilihat waktunya, yang penting kualitasnya. Kualitas daripada orang-orang yang diajak uji publik oleh DPR itu gitu. Baik, sekarang prosesnya masih berada di Mahkamah Konstitusi, kita hormati proses yang berjalan sambil kita lihat juga bagaimana progresnya, tapi yang jelas semuanya harus diakomodasi. Kalau ada jalur hukum, kita lihat bagaimana hasilnya dari Mahkamah Konstitusi nanti soal uji formil terhadap Undang-Undang IKN ini. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Mas Victor, terima kasih juga Pak Rahmat, sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di Kompas Petang.